Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitriasari, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pada usaha jasa dekorasi di Cikampek. Ditujukan untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Uus Darufadli. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Jasa juga memiliki sifat yang bermacam-macam. Ada jasa yang tidak berwujud dan ada juga yang terwujud. Salah satu jasa yang berwujud yaitu jasa dekorasi. Usaha jasa dekorasi sangat digandrungi pada saat ini karena merupakan salah satu usaha yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Salah satu perusahaan yang akan bergerak di bidang usaha jasa dekorasi yaitu perusahaan CV Indah Group Multimedia. Identitas perusahaannya yaitu nama perusahaannya adalah Indah Group Multimedia yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 5, Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Dengan bernomor telepon 0264 8386 511 atau nomor telepon 0812 8455 4614 dan memiliki email di indahgroup@gmail.com. Perusahaan CV Indah Group Multimedia merupakan salah satu usaha yang akan bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa dekorasi. Perusahaan ini nantinya akan mengusung beberapa tema dekorasi, contohnya yaitu menerima jasa mendekor untuk acara pernikahan, tunangan, tasyakur akikah, birthday party, dan juga request dekorasi lainnya dari konsumen. Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh CV Indah Group Multimedia ini yaitu yang pertama ada owner, lalu manajer, sekretaris, bendahara, staf dekorasi, staf produksi barang, staf barang, dan terakhir ada office boy. Lalu di sini ada aspek legal bisnis yaitu surat-surat atau izin-izin usaha yang telah dimiliki oleh CV Indah Group Multimedia. Yang pertama ada izin usaha atau SIUP, sudah terdaftar di sini, dan berikut adalah nomor izin usahanya. Yang kedua ada izin lokasi atau situ, di sini pun sudah terdaftar, dan nanti akan tertera di caption box. Lalu ada izin perusahaan atau TDP, di situ juga sudah terdaftar, dan lalu ada nomor NPWP, kapasitas usahanya termasuk nasional, jenis usahanya yaitu CV atau persekutuan komoditer. Akta pendiriannya tertera pada nomor 15 tanggal 9 September 2020. Lalu modal dasar yang disetorkan 150 juta, dan ada juga modal disetor yaitu 75 juta rupiah. Selanjutnya, masuk ke aspek pasar. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran atau target yang dituju yaitu bisa untuk semua kalangan seperti anak-anak, remaja, dewasa yang ingin menggunakan jasa dekorasi untuk acara-acara tertentu. Jadi, pasar sasaran yang dituju oleh CV Indah Group Multimedia ini mencakup seluruh ruang lingkup kalangan karena acara dekorasi bisa digunakan untuk siapa saja dan dari berbagai kalangan usia. Yang kedua ada segmentasi pasar. Di sini dibagi menjadi 4 segi. Yang pertama, segi geografis, yaitu target konsumen atau pelanggan yang akan diraih. Yang kedua, segi demografi. Jasa dekorasi ini bisa untuk semua kalangan usia yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga ada segi psikologis. Usaha ini termasuk salah satu usaha jangka panjang karena tidak lekang oleh waktu. Jadi, usaha dekorasi ini merupakan salah satu usaha yang menjanjikan karena tidak luput oleh zaman dan dekorasi yang membutuhkan dekorasi itu bukan hanya untuk saat ini tapi juga di masa yang akan datang juga masih bisa dibutuhkan. Lalu ada segi perilaku. Di sini segi perilaku yaitu tema dekorasi menyesuaikan dengan perilaku dan modernisasi masyarakat saat ini. Jadi tema dekorasi yang kita gunakan mengikuti perkembangan zaman agar dapat menyesuaikan dengan keinginan pelanggan atau konsumen.
Lalu ada potensi pasar, yaitu mengadakan promo atau diskon saat pembukaan toko nanti dan memberikan gift kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan dan loyalitas pelanggan terhadap usaha dekorasi yang akan kami jalankan. Selanjutnya ada aspek pasar yang keempat, yaitu posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitasnya, usaha ini berada dalam tingkat jasa dekorasi kelas menengah. Jadi, dari kelas bawah dan kelas atas pun masih bisa untuk menggunakan jasa dekorasi kami. Jadi, usaha dekorasi yang akan saya bangun ini dapat digunakan atau dijangkau oleh kalangan manapun, baik di bawah, menengah, maupun ke atas. Yang kelima ada pesaing. Keberadaan pesaing justru dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan usaha agar tidak kalah saing. Oleh karena itu, tema yang akan digunakan dalam mendekor akan berbeda dengan jasa dekorasi lainnya karena memiliki keunikan tersendiri. Saat ini memang banyak para pesaing di luar sana, apalagi yang membuat bisnis usaha jasa dekorasi itu bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak. Cuma di sini saya akan membuat hal-hal yang berbeda atau hal unik yang dapat membedakan usaha dekorasi saya dengan usaha dekorasi orang lain. Selanjutnya ada harga. Penetapan harga untuk jasa dekorasi dapat dibilang masih terjangkau dengan kisaran harga 20-75 juta tergantung paket yang diambil. Selanjutnya ada aspek teknis. Yang pertama, satu itu kebutuhan teknis. Ada lokasi dan bangunan. Untuk lokasi, berdasarkan metode penelitian hasil value, maka untuk lokasi berdasarkan metode penilaian, maka lokasi yang akan digunakan untuk usaha jasa dekorasi ini adalah di Cikampek. Yang kedua, bangunan. Bangunannya memiliki 2 lantai yang berdiri di atas luas tanah 235 meter persegi dengan total luas bangunan 290 meter persegi. Lalu ada kebutuhan peralatan. Kebutuhan peralatan digunakan adalah seperti stand, kain, bunga hias, busa, kursi, papan nama, pot hiasan, paper crepe, lampu gantung, lampu sorot, dan standing kayu. Lalu produksi bahan pendukung ada tali pita, jepitan kain, paper, dan bingkai. Selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja. Karyawan yang dibutuhkan adalah sebanyak 20 orang untuk ditempatkan sebagai manajer, sekretaris, bendahara, staf dekorasi, staf produksi barang, staf barang, dan office boy. Di sini ada proses dekorasi. Yang pertama yaitu kita akan survei lokasi terlebih dahulu sebelum mulai mendekor. Lalu kita akan menentukan tema yang cocok dan tema yang diinginkan oleh si pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan yang akan dibutuhkan yang menyesuaikan dengan tema dan dekorasi yang akan kita dekor. Lalu membuat bahan dekorasi tambahan seperti membuat beberapa hiasan-hiasan yang diproduksi sendiri yang membuat dekorasi saya berbeda dengan dekorasi yang lain. Selanjutnya, menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan bagiannya. Jadi, setiap kali mendekor itu ada pegawainya di bagiannya masing-masing. Jadi, misal kayak bagian untuk mendekor bunga atau mendekor stand, itu ada bagiannya. Terus nanti ada bagian mendekor untuk hiasan dindingnya, itu ada bagiannya. Lalu masuk ke proses mendekor. Setelah semua tahap-tahap selesai, kita langsung mulai proses mendekor. Lanjut, di sini ada cakupan produksi, yaitu membuat bahan dekorasi sendiri dan dapat menjadi nilai lebih di mata konsumen. Karena tentunya sangat berbeda dengan jasa dekor lainnya. Oleh karena itu, usaha jasa dekor ini akan memproduksi beberapa bahan dekor sendiri. Di sini adalah merupakan keunikan dari usaha dekorasi saya. Karena dari bahan-bahan dan barang-barang yang dari bahan-bahan untuk mendekornya pun saya akan memproduksi sendiri. Dan di sini ada tata letak atau layout. Nanti akan saya tampilkan tata letaknya. Di lantai 1 ini ada toilet, lift, warehouse atau gudang 1, bagian reservasi, tempat tunggu, dan display tema dekorasi. Di lantai kedua, ada juga toilet, lift, ruang owner, warehouse 2 atau gudang 2,
ruang manajer, ruang meeting, ruang sekretaris, dan ruang bendahara. Lanjut, di sini ada aspek finansial, yaitu ada biaya kebutuhan investasi, dan di sini ada biaya prainvestasinya, yaitu biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin dengan total biaya 30 juta. Lalu ada biaya aktiva tetap, yaitu ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap yang tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud itu termasuk bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dengan total biaya sebesar 410 juta rupiah. Untuk aktiva tetap tidak berwujud, ada merek dagang sebesar 5 juta dengan total investasi 425 juta. Lalu ada biaya operasional, yaitu dengan nama biaya peralatan, total per bulannya 5 juta dan total per tahunnya 60 juta. Lalu ada biaya tenaga kerja seperti staf office, staf dekorasi, staf barang, staf produksi barang, dan office boy dengan jumlah 20 orang. Lalu ada biaya tenaga kerja. Di sini ada staf office dengan jumlah 3 orang, total per bulannya 17 juta dan total per tahunnya 204 juta rupiah. Lalu ada staf dekorasi sebanyak 8 orang, total per bulannya 20 juta, total per tahunnya 240 juta rupiah. Lalu ada staf barang sebanyak 4 orang, total per bulannya 10 juta dan total per tahunnya 120 juta rupiah. Lalu ada staf produksi barang, jumlahnya 3 orang, total per bulannya 7.500.000 rupiah dan total per tahunnya 90 juta rupiah. Lalu ada bagian office boy dengan jumlah 2 orang, total per bulannya 5 juta dan total per tahunnya 60 juta rupiah. Dan di sini ada biaya pemasarannya, total per bulannya 500.000 dan total per tahunnya sebanyak 6 juta. Lalu yang terakhir ada biaya transportasi dengan total per bulan 750 juta dan total per tahunnya 9 juta rupiah. Dengan total keseluruhan total per bulannya 65.750.000 rupiah dan total per tahunnya 789 juta rupiah. Selanjutnya ada arus kas atau tabel kas selama umur ekonomis. Nanti saya akan tampilkan tabelnya di atas dan akan saya tampilkan juga cara menghitungnya. Di sini akan saya jelaskan investasi sebanyak 415 juta rupiah dan modal kerja sebanyak 200 juta rupiah dan umur ekonomisnya 5 tahun. Untuk menghitung penyusutan adalah investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi di sini penyusutan sama dengan 425 juta dikurangi 200 juta dibagi 5 tahun dan hasilnya adalah 45 juta. Selanjutnya masuk ke penilaian kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period. Karena sisa tidak dapat dikurangi ke proses tahun keempat, maka sisa proses tahun ketiga dibagi proses tahun keempat, yaitu payback periodnya sama dengan 65 juta dibagi 155 juta rupiah dikali 12 bulan. Hasilnya adalah 5 bulan. Jadi payback periodnya adalah 3 tahun 5 bulan. Kesimpulannya, payback period kurang dari umur ekonomis atau 5 tahun, maka dinyatakan baik. Yang kedua ada average rate of return atau ARR, yaitu cara menghitungnya adalah rata-rata IT sama dengan 460 juta dibagi 5 sama dengan 92 juta rupiah. Lalu ada rata-rata investasi sama dengan 425 juta dibagi 2 sama dengan 212 juta 500 ribu rupiah. Jadi ARR-nya adalah 92 juta rupiah dibagi 212 juta 500 ribu rupiah sama dengan 43,2%, dibulatkan menjadi 4%. Lalu ada net present value atau NPV, total PV kas bersih sama dengan 445 juta 110 ribu rupiah dan total PV investasi sebanyak 425 juta rupiah.
dan NPV-nya adalah sebesar Rp20.110.000. NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak atau baik. Jadi cara menghitung NPV itu PV kas bersih dikurangi PV investasi dan hasilnya adalah Rp20.110.000. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Cara menghitung IRR ialah I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 ditambah NPV 2 dikali I1 dikurangi I2. Jadi IRR-nya yaitu 16 ditambah 8.790 dibagi 21.140 dikali 1%. Hasilnya adalah 16,415 dan dibulatkan menjadi 16,4%. Yang terakhir ada Profitability Index atau PI. Cara menghitung PV yaitu total PV kas bersih dibagi total PV investasi dikali 100%. Dan di sini cara menghitungnya PI sama dengan 445.110.000 dibagi 425 juta dikali 100% dan hasilnya 1,04 dibulatkan menjadi 1. Jadi PI-nya adalah 1 kali. Dan kesimpulannya, PI lebih besar dari 1 maka diterima atau baik hasilnya. Jadi, kesimpulan aspek finansialnya, yang pertama ada payback period, hasil pengukurannya yaitu 3 atau 5 bulan dengan keterangan baik. Yang kedua ada average rate of return atau ARR, hasil pengukurannya 4%, keterangannya adalah baik. Yang ketiga, net present value atau NPV, hasil pengukurannya 20.110.000 dengan keterangannya baik. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR, hasil pengukurannya adalah 16,4% dengan keterangan baik. Dan yang terakhir ada profitability index atau PI, hasil pengukurannya adalah 1,04 kali, keterangannya adalah baik. Jadi, kesimpulan keseluruhan dari studi kelayakan bisnis yang saya buat ini adalah, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha jasa dekorasi di bawah naungan CV Indah Group Multimedia, tepatnya berada di daerah Cikampek ini, adalah suatu bisnis yang layak. Karena selain pemilihan lokasi yang strategis, bisnis usaha ini juga memiliki waktu jangka panjang dan juga tidak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, usaha ini dapat dikatakan suatu bisnis yang menjanjikan, diimbangi dengan promosi dan pemasarannya yang baik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.